Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanpa perlu kamu doakan, mantan otomatis berpisah dengan orang ketiga. Ini 3 sebabnya. Jadi ada di antara kita yang setelah perpisahan itu terjadi, kita terus berdoa agar mantan berpisah dengan orang ketiga ya. Insya Allah apa yang menjadi doa kita itu akan terjadi atau akan kejadian ya. Karena kan kita adalah orang yang dikhianati oleh mantan. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, terkabul. Meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri. Jadi, orang yang terzolimi itu adalah orang-orang yang doanya terkabul. Apakah dia suka maksiat, malas ibadah, ahli ibadah, semua doanya terkabul ketika dia terzolimi. Nah, sekarang bagaimana pada orang-orang yang dia malas berdoa agar mantan berpisah dengan orang ketiga? Artinya dia biarkan begitu sajalah. Maka tanpa didoakan pun ya, sesungguhnya mantan dengan orang ketiga ini otomatis juga akan berpisah. Ada 3 sebabnya. Yang pertama ya, mantan memilih orang ketiga itu kan dengan tergesa-gesa, dengan sembunyi-sembunyi ya. Memilih dengan sembunyi-sembunyi itu kan orang tidak akan mendapatkan gambaran yang utuh ya tentang apa yang dia pilih ya. Misal kalau kita mau beli rumah tuh, kita cuman browsing ya, melihat oh kira-kira seperti ini ya rumahnya. Kita lewati, tidak bisa masuk ke halaman ya. Ya tentu gambarannya tidak akan utuh. Tapi kalau kita telepon yang punya rumah, diminta ketemu begitu ya, diberikan kesempatan untuk melihat langsung rumahnya seperti apa. Oh, memang mirip nih dengan apa yang ditampilkan iklannya di media sosial ya. Kemudian kita juga punya kesempatan melihat tetangga kiri, kanan, depan, belakang, dan seterusnya. Nah, maka kita akan mendapatkan gambaran yang utuh ya. Kalau kita cuma ketemu dengan misal salesnya, kan semua yang diceritakan yang oke-oke saja. Tapi kalau kita lihat langsung, oh ada bagian rumah yang bocor dan seterusnya. Nah, jadi itu contoh sederhana. Kalau orang cuma melihat selintas, maka penilaiannya akan sangat berbeda dengan orang yang bisa mendapatkan gambaran secara utuh. Nah, mantan kan sembunyi-sembunyi itu. Dia sudah bersama orang ketiga, sudah jalan bareng di belakang kita ya. Tetapi dia tidak akan bisa mendapatkan gambaran yang seutuhnya ya. Beda kalau misal bisa terbuka lah ya. Misal posting nih foto lagi ketemu sama dia, tahu-tahu nanti ada temannya orang ketiga itu kirim pesan kepada kita, jangan sama dia, dia itu playboy, atau kalau wanita playgirl, mantannya banyak, kamu hanya akan dimanfaatkan, setelah itu kamu dikhianati, habis manis sepah dibuang, dan seterusnya. Nah, orang akan dapat gambaran yang lebih utuh ya. Jadi sembunyi-sembunyi itu akan membuat orang seperti
memilih dalam kegelapan ya. Kita milih sesuatu tuh dalam keadaan gelap, ya salah pilih ya. Apalagi kalau sudah seusia saya ini ya. 44 tahun itu, ya biarpun kelihatannya masih cukup muda, tapi sudah mulai rabun-rabun lah. Ya, maka saya selalu bilang tuh, Ustadz, kenapa komennya tidak dijawab ya di video itu? Semua komen saya baca ya, tapi bacanya harus pakai kaca pembesar, karena memang ini sepertinya harus ketemu dengan dokter spesialis mata ya, karena ada beberapa hal ya. Karena ini keluhan rabunnya sudah agak lama ini ya. Ya, jadi saya baca semua komen, tapi kalau untuk jawab chatting itu sekarang memang karena tombol handphone itu ya, bukan tombol lah apa tuh, di screen-nya itu kan kecil-kecil sekali ya. Jadi sulit sekarang itu ya. Nah, jadi kalau sudah rabun itu memilih dalam kegelapan pasti salah. Ya. Nah, begitulah mantan ya. Sembunyi-sembunyi itu seperti halnya orang memilih sesuatu dalam kegelapan. Mau nyari baju warna merah, kan gelap semua tuh. Kalau warna kuning mungkin akan memancarkan cahaya lah. Dia dapat cahaya redup begitu. Oh, ini warnanya cerah. Tapi warna merah, warna hitam, warna biru tua, warna ungu, hijau tua, dan seterusnya. Dalam kegelapan itu warnanya jadi sama semua. Nah, padahal pengen memilih baju warna merah, tahu-tahu keluar pakai bajunya warna hitam. Nah, jadi itu contoh ya. Jadi, orang tidak akan pernah berhasil ketika memilih sesuatu dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi. Ya. Yang kedua, apa yang membuat mantan dan orang ketiga saling tertarik? Fisik, ya. Padahal kecintaan kepada fisik, ya itu adalah kecintaan yang paling lemah. Cepat bosannya. Kita melihat ada orang ganteng atau cantiknya luar biasa, ya pada saat belum kenal saja. Begitu sudah memiliki 3-4 bulan, cantik dan ganteng itu sudah jadi sesuatu yang sangat biasa. Nah, kemudian yang ketiga ya, mantan memulai perjalanan cintanya bersama orang ketiga dengan dusta. Dia mengkhianati kita, dia bohong kepada kita ya. Di depan kita mungkin saat itu dia masih setiap hari mengatakan I love you dan seterusnya. Tetapi realitanya dia sudah membangun komitmen pula dengan orang lain. Sesuatu itu akan baik ketika diawali dengan cara-cara yang baik, ya. Tetapi ketika orang sudah memulai segala sesuatu dengan cara yang tidak baik, maka dia akan kehilangan keberkahan. Nah, jadi itu 3 hal yang akan membuat mantan dan orang ketiga otomatis berpisah. Mungkin tanpa kita pernah mendoakan mereka berpisah. Kita berdoa untuk kebaikan kita, ya, untuk kesuksesan kita, untuk kesehatan kita, dan seterusnya. Artinya kita fokus berdoa untuk diri kita, tanpa kita pernah berdoa agar mantan begini, begitu, dan seterusnya. Nah, tetapi karena sebab 3 hal itu, mantan otomatis akan berpisah dengan orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.